Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Sanandani. Saya dari kelas B dengan NPM 2017051078. Di sini saya akan membuat video tentang pembuatan logi SIM ALU 4 bit, yaitu menggunakan 3 buah register 4 bit, yaitu pertama ada akumulator, yang kedua ada program counter, dan yang ketiga ada instruction register. Nah, itu nanti kita jelaskan cara kerjanya. Kita masuk ke ininya, logi SIM-nya. Nah, di sini saya buat ya untuk pembuatan yang pertama ini. Nah, di sini nih, ini adalah akumulator. Akumulator itu kayak penjumlahan gitulah. Kita untuk menjumlahkan bilangan yang kita input. Misalnya nih, di sini kita mau input 4 nih. 4. Nah, nanti masuk ke dalam hasil. Ini kan outputnya ya. Ini adalah outputnya. Nah, di sini kan adalah 4. Nah, terus kalau kita do lagi, dan bakal hasilnya 8 gitu lah. Nah, misalnya kita coba, kita inputnya 3 nih. 3, 6, 9. C itu adalah 12 ya. Karena di sini menggunakan heksadesimal. Nah, cara kerjanya itu di sini bisa kita lihat. Nah, di sini adalah cara kerja dari akumulator itu. Nah, di sini pertama kita masukkan inputnya, lalu kita menggunakan adder ya, lalu di sini ada titik yang namanya itu enable-nya. Nah, ini jika 0 maka itu trigger tidak akan aktif gitu. Nah, makanya di sini supaya biar selalu aktif saya menggunakan konstan ya. Konstan biasanya nanti ada di sini. Nah, di sini. Nah, nanti setelah itu input yang kedua itu adalah hasil dari penjumlahan tadi. Nah, misalnya kayak tadi kita misalkan jumlah 1, maka hasilnya bakalan 1 kan di sini. Nah, nanti 1 itu akan masuk lagi ke jumlahan yang sini gitu. Untuk nilai awal pasti 0 kan, karena tidak ada hasilnya gitu. Nah, untuk akumulator sekian sih, cukup lah. Nah, selanjutnya masuk ke program counter. Nah, program counter itu adalah increment ya, untuk di dalamnya berisi increment yang gunanya itu nanti untuk memilih memori-memori yang akan digunakan nih. Di sini kita menggunakan increment menggunakan program counter di sini ya. Kita masuk ke sirkuitnya. Nah, di sini simple sih. Nah, di sini saya menggunakan akumulator di sini ya lagi. Nah, makanya ketiga sirkuit ini itu bakalan saling terhubung lah. Nah, di sini ya itu kayak tadi itu inputannya saya kasih 1 karena di sini saya ingin melakukan increment yang mana jumlahnya pasti akan selalu 1 gitu. Nah, makanya nanti kalau kita jalankan, kalau misalnya 1 maka hasilnya akan berjumlah 1 gitu. Nah, jika kita praktekkan, kita coba ya. Nah, di sini kan kita memilih di memori ke 0 gitu kan. Lalu masuk ke memori ke 1 gitu kan. Memori kedua, memori ketiga. Nah, selanjutnya jika ingin saya reset ya akan kembali ke awal. Nah, di sini saya menggunakan tunnel ya, atau terowongan lah bahasanya. Nah, di sini saya ambil dari hasil akumulator tadi. Misalnya kita mau menjumlahkan 3 nih, 3 kita reset dulu. Nah, 3 hasilnya 3, 6, 9. Nah, 9 ini misal kita 9 ini mau kita masukin ke dalam memori. Nah, caranya itu kita masukin. Nah, di sini kan ada titik store. Nah, store ini jika bernilai 1 maka dia akan menginputkan nilai tersebut ke dalam memori. Syaratnya juga menggunakan kita sambil menekan clock ini ya. Nah, di sini kita start. Nah, maka akan tersimpan ke dalam memori tersebut. Selanjutnya di sini ada on off memory ya. On off memory ini kayak mematikannya. Kalau misalkan kita matikan, kita nggak bisa nge-store, nggak bisa milihnya, nggak bisa. Nah, lalu kita hidupkan saja karena ini kita jalankan. Lalu di sini ada menampilkan outputnya. Nah, di sini kan outputnya 0 nih, karena yang kita tunjuk juga kan hasilnya 0. Nah, jika kita tunjuk yang awal maka akan keluar outputnya gitu kan. Nah, selanjutnya di sini ada reset memory, yaitu menghapus semuanya. Nah, misalkan kita mau store di sini, store di sini, lalu ingin kita menghapus semuanya, maka kita pencet saja tombol reset sini.
Nah, di sini kita hubungkan ke dalam clear ya. Clear di sini ya untuk mereset gitu. Nah, ini kita tampilkan dalam bentuk hexadesimal ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke IR atau apa tadi namanya? IR, Instruction Register. Sebentar. Nah, di dalam IR ini isinya kita menggunakan inputnya, lalu kita menggunakan register di sini. Nah, register ini dihubungkan ke dalam input ya. Inputnya itu adalah sebanyak 13 bit. Kenapa 13 bit? Karena 13 bit ini nanti akan dipisah menjadi 4 bagian. Nah, di sini saya split ya menggunakan splitter ini. Nah, di sini di splitter ini bisa kita atur jumlah berapa pembagiannya nih, kayak 4. Nah, terus berapa juga yang berapa bit yang ingin kita keluarkan gitu. Contohnya. Nah, untuk di sini saya menggunakan 4 cabang ya dengan pengeluarannya 13 bit karena sama kayak yang itu tadi. Sebentar, error malahan. Kita stimulate, reset stimulate. Masih 1 bit sih. Oh, ini masih keatur tadi ya. Kita ulang aja. Di sini kita masuk ke IR. Waduh, keulang ini ya. Sebentar saya atur dulu ya. Tadi di mana ya? Tadi tuh saya atur supaya enak gitu lah. Nah, ini di 1, ini di 1, ini di 1 sampai ke 4. Ini 2 sudah sampai 4 kali, sebanyak 4 kali. Sini 2, aduh, sini 2, lalu di sininya adalah top, lalu di sini ada bottom. Kebanyakan kebalik. Di sini 2, di sininya adalah topnya, lalu di sini adalah bottomnya. Nah, jadi sebanyak 4 kan, 1, 2, 3, 4. Nah, ini untuk yang first run ini. Nah, untuk yang ini itu adalah sampai 7. Ini kan kelihatan nih. Coba kita zoom biar lebih jelas. Nah, di sini ini kan tadi di cabang di bit ke-8, di bit ke-8 ya. Maka isinya adalah itu. Di sini untuk menyimpan nilainya, yang kedua untuk menyimpan nilai kedua, yang ketiga yang terakhir itu untuk menyimpan addressnya. Lalu di sini kita menggunakan pin lagi untuk menunjuk kepada clocknya dan clearnya juga. Nah, kita aplikasikan ke dalam mainnya. Nah, di sini mainnya sudah kita buat. Di sini inputnya juga sebanyak 13 juga karena yang diminta juga 13 karena sesuai sama yang IR-nya tadi. Nah, 13 ini nih berisi dari splitter tadi. Nah, di sini adalah angka yang akan dijumlahkan, angka pertamanya. Nah, di sini adalah angka keduanya. Lalu di sini adalah operasi yang akan kita pilih. Ini ada 2 ya, mau di sini saya menggunakan penjumlahan dan pengurangan atau ya kedua itulah. Lalu selanjutnya di sini adalah memori yang akan kita tunjuk di sini. Nah, misalnya di sini kita mau nunjuk ke ketiga ya, maka dia akan keluarnya di sini nih. Nah, kita coba beri penjumlahan ya. Di sini, nah di sini sudah saya beri ini tampilan heksadesimalnya ya supaya kelihatan nih untuk bilangan pertamanya berapa, untuk bilangan keduanya berapa gitu. Untuk bilangan pertamanya itu di sebelah kiri, bilangan keduanya di sebelah kanan. Coba kita pencet do. Nah, di sini adalah B. Nah, B ini adalah 13 ya. Ya. 8 tambah 3 ya. 2 4 6 tambah ya 6 tambah 3. Berapa sih? Sebentar saya coba itu. Nah, 7 ya kan. Udahlah 7 lah biar ini. 7 ditambah 1 gini kan. Maka di sini saya
menggunakan multiplexer lagi supaya kita bisa memilih ya. Nah, lalu di sini saya menggunakan tunnel lagi. Tunnel di sini supaya nggak kabelnya nggak muter-muter gitu lah, biar kelihatan lebih simpel. Nah, di sini dihubungkan ke dalam sini ya, ke dalam pemilihan operatornya di sini. Nah, jika kita ingin menggunakan penjumlahan maka operatornya di sini adalah 0. Jika ingin kita menggunakan pengurangan maka menggunakan yang 1 gitu. Nah, di sini kan hasilnya 6 gitu kan. Nah, lalu jika ingin kita yang kita setel itu bakalan masuk ke dalam memorinya sini. Oh, ini belum saya beri outputnya di sini. Kita kasih outputnya sebanyak 4 bit ya. Nah, ini adalah outputnya. Untuk di sini kayak on off memori tadi, maka jika dimatikan maka akan mati semuanya gitu. Lalu di sini kita akan mengaktifkan outputnya gitu. Nah, gini supaya jelas kita coba kita duplicate, kita sambungkan ke sini. Nah, output yang diberikan adalah 6 ya, sama hasilnya dari yang kita tadi. Nah, misalkan kita mau ganti ke memori yang selanjutnya. Sebentar, pilih memori yang di sebelahnya, yaitu sini ya. Kita do. Nah, 6 tuh. Kita mau geser lagi, tapi kita ganti angkanya. Sekarang kita coba 3 dikurang 2. Kita 3 dikurang 2 ya, kita do. Maka hasilnya 1. Nah, maka akan langsung tersimpan di sini kan. Nah, jika ingin kita menghapus semuanya maka kita harus reset. Nah, maka sudah selesai gitu. Nah, di sini ada inputannya, itu inputan dari input RAM. Nah, di sini dari operasi yang tadi kita gunakan, yang ada 2 tadi, yang penjumlahan dan pengurangan, itu nanti outputnya saya gunakan tunnel gitu, supaya ya nggak biar rapih sajalah, biar nggak muter-muter kabelnya. Nah, ini kabelnya nanti dimasukkan ke dalam outputnya di sini, inputannya di sini ya, input value-nya yang akan di store ke address. Begitu ya. Nah, jika kita do lagi maka akan langsung terpilih 1 gitu kan. Nah, jika ingin ganti lagi, misalkan mau kita penjumlahan nih, maka hasilnya 9 gitu kan. Ini 3 ditambah 6 gitu kan. Kita coba lagi nilai paling. Nah, ini adalah 3 ditambah Kenapa dia 1? Karena nilainya itu udah melebihi dari kapasitas dari 4 bit itu, karena 4 bit itu adalah 15 ya maksimal ya. Nah, seperti itu. Maka di sini ya outputnya. Nah, jika kita ingin reset, ya udah kita reset, semuanya akan hilang gitu. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.